lagi gitu kan. Itu dia. Karena emang dari 2 match udah 4 kan. Jangan 3 dong. Jangan 3 ya? 1 dong. 1 dan konsisten aja di 1 gitu. Nah, betul. Nah, ini dia highlight dari para player kita Indonesia Iko Esports, tampan-tampan, pemberani dan tentunya idaman para wanita. Waduh. Aku menyebutnya tampan dan pemberani. Tampan dan pemberani. Wow. Mungkin kita tanpa berlama-lama lagi, pilot sudah take off. Di game ketiga langsung masuk tentunya di Free Fire World Series 2022 Sentosa round ketiga Purgatory. Here we go. Wow, gue udah makin penasaran sama drop point dari tim negara kita ya. Antara Iko dan juga Evo. Apakah dia bakalan sama di area Madhouse atau enggak, tapi kayaknya bakal ada yang ngalah sih. Karena itu kejadian kayak untuk round pertama tadi. Biasanya kan kita ngeliat Evo sini ngedropnya di map atas. Tapi udah turun ke daerah Sentosa dan Sentosa juga kosong. Tadi di round pertama itu dari gue nih kayak ngeliat untuk segi resource senjata, EVOS itu udah lebih kaya. Lebih kaya. Hanya saja dia tuh ketika pengen nabrakin si Farang, ditungguin sama si Lot pergi, tapi dia ragu untuk nembakin Farang. Berarti totally oke. Karena placement mereka tadi masih bagus untuk orang pertama. Dan kali ini EVOS-nya malah ada di dalam bayang-bayang tim dari Minoros yang udah terus membuntuti mereka. Dan juga Lot masih ada di area drop point mereka, di area crossroad Bang Sky. Oh my god, ini bakal berbahaya banget. Sementara itu kita bakal beralih sedikit. Ada dari Gaming yang sudah bertemu dengan Vivo Cage, satu tim yang sudah berhasil mendapatkan buya di round pertama. Ternyata sudah terpick up 2 orang sekaligus, di mana seorang Fantan kali ini sudah benar-benar sangat mengerikan, sudah langsung terjepit di sana. Sementara itu di lain sisi Iko Dudes sudah mulai tergerak dan menyisakan seorang Koja yang bakal coba untuk kabur dan menyelamatkan placement point untuk teman-temannya, sang last man standing kita. Sementara itu EVOS Divine di kejauhan sudah mulai tergerak down satu persatu. Ombak juga sudah berhasil di-secure kali ini. Oh my god. Bukan awal yang baik untuk di start, tapi gua rasa tentunya masih ada harapan. Karena masih ada yang hidup. Betul, ada koin, ada revival spot, tetapi sampai sejauh ini dari play-in sampai ini round ketiga kita di grand final, itu belum ada satupun tim yang pakai revival spot. Hanya saja dari vending machine dengan penggunaan koin itu sendiri. Dan di sini gue ngelihat emang EVOS ini tuh kayaknya nggak mau rumah mereka itu diambil, sehingga mereka lebih coba untuk melakukan fake kepada tim Minoros, walaupun hasilnya itu fatal. Enggak, menurut gue tadi kalau dari segi turunnya aja, lawannya EVOS itu udah turun duluan, udah sampai duluan di daerah sebelah kanan, yang dimana EVOS tetap mau turun di sana, tapi mereka mengalah agak sedikit ke sebelah kiri. Dan gua rasa ketika mereka sedang melakukan looting, mereka masih belum terlalu siap, karena notabene lawannya sendiri udah drop duluan di posisi rumah bulan sabit tuh, karena bentuk mouse house itu kan agak bulan sabit. Ya. Dan mereka udah dapat senjata duluan dong. Otomatis EVOS yang lagi looting itu pasti udah dibayang-bayangin seperti yang lu bilang tadi. Dan di sini gue sangat gue takut banget nih dari posisi EVOS Divine itu sendiri. Selain dari sebelah kanan mereka itu kan, kalau kita lihat dari map itu ada Minoros ya. Di sisi kiri juga ada Lot. Lot ini gue benar-benar merhatiin Lot ya, ketika mereka berada di area Purgatory seperti ini. Lot itu minim banget untuk rotasi ketika mereka ada di area Purgatory. Masih zona pertama mereka belum terlalu banyak coba berpindah, masih ada daerah crossroad. Tetapi ini gue ngepredik pergerakan mereka pasti akan masuk ke daerah bibir pantai atau rumah ayam di dekat zipline menuju ke area Madhouse itu sendiri. Memang kenapa lu udah sempat melihat pergerakan mereka seperti itu ya? Udah gua amatin. Berarti mereka nggak terlalu menggunakan rotasi dengan jarak yang sangat jauh juga ya? Betul. Oke. Dan sementara itu teman-teman kita dari EVOS yang terculik satu persatu sudah mulai dihidupkan kembali, tentunya dengan resource yang seadanya. Sementara Koja kali ini masih coba untuk Koja please no. Jangan ke sana Koja. Jangan Koja, karena ada Farang di sana. Iya, kayaknya dia ngedengerin kita deh. Nih, gue udah deg-degan nih. Deg-degan seri. Karena kalau sampai sejauh ini kita ngelihat itu placement dari Eko ini cukup bagus. Dan
Cerdiknya dia udah mulai mundur. Nah ini yang menjadi bahaya banget. Yang tadi sempat gue mention juga Abang Skyla. Ada di area atas. Tetapi bagusnya daripada EVOS berhasil mengunci satu player. Walaupun juga di belakang stand Merkos 5 harus tumbang. Bion juga berhasil dibokongi kembali. Mencoba untuk melakukan innernya. Tetapi Chrono Totem Timer berhasil diaktifkan kembali. Dapat oleh Bion. Mereka dikali cukup bagus. Tetapi masih belum selesai. Masih ada satu orang kembali. Bakal ditekan senjata. Tetapi Bion juga tidak cukup kuat untuk memenangkan pertempuran di depan sana Bang Skyla. Wow, nice try Bion. Udah menyusahkan, setidaknya hampir 2 orang terknockdown. Tadi momen ketika Bion lagi coba nembakin ke orang yang ada di jembatan, sebenarnya itu bakal menjadi sangat krusial kalau dia bisa dapetin orang tersebut. Karena itu bakal menjadi satu concern lagi untuk lawan yang berpikir untuk menyelamatkan atau berpikir untuk melakukan ending terhadap seorang Bion. Betul. Bakal ada dilema di sana. Tapi sayangnya memang dengan senjata yang gua rasa Bion paling jarang pakai, akhirnya nggak terlalu presisi aimnya seorang Bion tadi ya. Karena sebelumnya kita lihat gimana seorang Bion itu menggunakan senjata jarak jauhnya di round sebelumnya connect semua senjatanya, Pak. Betul, gue setuju. Terlebih lagi ini apa ya, penempatan time turn dari lawan itu emang kayaknya Bagus tepat banget. Bagus banget. Dia ngelihat nih, ini kayaknya pasti bakalan maju. Dia sempat masang badan dulu nggak sih? Kalau kita lihat tadi sempat masang badan, tetapi emang si Bion itu langsung nembak. Ketika itu keluar itu benar-benar mendelay tembakan daripada Dion. Walaupun dia punya glow lagi yang ada, tapi nyatanya Minoros ini tuh ketika satu orang udah ke pick off, nih informasi dari teman yang lain itu bagus. Itu udah cukup sekarang. Coba lu majuin aja karena itu cuma ada 2 orang di depan sana. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan juga gua ngaplos banget untuk EVOS, dia langsung cepat untuk berpencar agar tidak tusuk. Bayangin kalau dia jadi satu di tempat itu. Wah. Karena memang dari segi resource juga harusnya masih pas-pasan semua. Mereka baru bener-bener dihidupin gitu kan. Dan kita bakal beralih sedikit Azuri ke daerah Brasilia kali ini. Ada attack all round yang bakal bertemu dengan seorang tim Flash dari Brian dan juga Hoisang head to head kali ini, di mana dari attack all round sendiri sudah tersisa 3 orang aja, sementara tim Flash seorang Shin sudah mulai mendekat, masih lengkap 4 orang. Attack all round menjadi kill leader di round pertama dan kali ini mereka sedikit kesulitan menghadapi ambush attack dari teman-teman tim Flash. Tim Flash. Dan kalau gue rasa ini teman-teman dari Attack All Round langsung ngecamp di area Brasilia ya. Yes. Brasilia rumah 7 atau 7 House. Biasanya gue ngelihat mereka itu ada di rumah 13. Ketika rumah 13 juga di sana kan kita lihat ya, ada EVOS Phoenix langsung bertahan. Gue kenal banget gameplay dari EVOS Phoenix ini. Mereka tuh langsung ngecamp di area situ. Contoh nih, mereka turun di daerah rumah Brasilia 13 nih. Yes. Mereka tuh nggak pergi langsung kemana-mana tuh. Nunggu aja dulu di situ, santai dulu aja. Mau musuh perang apa enggak kayak lu bodo amat. Yang penting gue santai dulu, placement gue dulu. Dan ini emang terbukti dari sisi sebelah atas Brasilia rumah 7-nya udah peperangan terjadi. Dan bahkan ada culik-menculik nih. Dari jarak yang cukup jauh juga ya tadi. Iya, setuju. Dan gue cukup sepakat dengan apa yang lo bilang. EVOS Phoenix ini punya satu ciri khas yang dimana mereka pastinya tapi bakal ditahan terlebih dahulu, walaupun di luar ada zona merah, tapi tidak menjadi halangan dan juga rintangan untuk tim Flash. Komit langsung ke arah depan dan berhasil menumbangkan 1 orang lagi dari attack all around. Wah, ini artinya attack all around udah digeser banget nih dari drop point mereka. Dari tempat mereka ngeholding ini seutuhnya diambil sama tim The Flash. Dan juga mereka satu Phoenix. Ini kalau sebenarnya itu bisa aja EVOS Phoenix kalau pengen masuk ke daerah rumah 7, tetapi mereka udah kayak bodo amat aja sama peperangan terjadi. Mereka cuman fokus dengan drop zone mereka aja dan bagaimana caranya mereka benar-benar stay di sana dan juga bertahan di daerah mereka. Gue cukup sepakat dengan yang lu bilang. EVOS Phoenix ini punya satu trademark di mana mereka kalau bermain di tengah zona mereka nggak bakal bergerak kemana-mana. Mereka bakal stay di situ sampai benar-benar zonanya berpindah, baru mereka bakal pindah. Dan kalau nggak ada yang ngusik dan nggak ada kesempatan untuk menjadi orang ketiga, mereka nggak bakal gerak juga.
Dia menghindari banget tuh peperangan diri. Yes. Peperangan diri sampai ke mid mereka benar-benar menghindari hal itu. Karena kalau sampai mereka memaksakan itu bakal terjadi sama kayak round pertama tadi. Tapi kita bikin sedikit pindah nih Bung Skyla ya. Yes. Ada V-Gaming juga dengan Was dari MENA yang akan berjumpa. Ada Club kali ini bakal coba untuk mendistraksi. Ada beberapa damage bakal diberikan, tetapi dari Was Dolly harus terjatuh dari si sebelah kiri. Ada backup fire dan agak sedikit mulai turun temponya. Walaupun begitu saja satu orang daripada V-Gamingnya berhasil di ending terlebih dahulu, bersembunyi di balik bebatuan, tetapi masih bisa terlihat. Dan juga satu player tersisa dari V-Gaming masih bersembunyi, tidak cukup aman dan tidak cukup tenang. Teman-teman dari Was sekarang Fasto mundur sebentar lagi masuk ke area mereka Bang Skyla. Yes, sementara itu V-Gaming satu orang bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Mr. 05 baru aja di revive dan langsung di prediksi posisinya dan diketahui oleh teman-teman dari Loud, yaitu seorang Kronos. Sementara itu V-Gaming bakal coba memberikan perlawanan di mana seorang Genius bakal menjadi satu kesulitan tentunya. Sementara itu MCP kali ini dari Farang bakal bertemu dengan teman-teman dari Iko, di mana tembakan sudah mulai dirasakan. Iko sedikit kesulitan dengan resource yang sangat minim kali ini. FF Indo bersatu tentunya. Kiba masih coba memberikan perlawanan Dudes, dan tapi satu Kar 98-nya langsung connect begitu saja. Granat dilemparkan ke depan menyisakan seorang Dudes kali ini. Oh my god, Dudes, the last hope of Indonesia. Dan juga Iko untuk round kali ini bakal coba untuk dipaksa keluar dari tempat bertahannya. Langsung diajar dan that's it. The end for Iko dan harus cukup puas di posisi ke-11. Nice try Iko. Gua ngeliat strugglingnya si Koja banget tadi ya. Ketika di awal ini mereka udah keculik 3 sama tim Farang. Emang Farang ini tuh kayaknya mengganggu dari drop pointnya si Eko dan juga rotasinya. Kelihat ya si Kojanya ini muter-muter loh dari daerah golf course ke sentral, balik lagi ke daerah Marble Walks ketika hidup 3, pengen masuk ngamanin rumah nelayan, tetapi di sana ada Farang. Farang ini adalah tipikal salah satu tim yang bermainnya lambat untuk masuk ke zona, lebih coba untuk melakukan clear dulu kepada tim-tim yang berada di luar. Ini artinya menjadi salah satu ciri khas dan juga menjadi salah satu ancaman bagi tim negara kita yang lambat untuk melakukan move. Sebenarnya negara kita ini benar-benar bingung gitu Bung Skyla. Dia masuk cepat ke dalam zona, ada EVOS Phoenix, lambat masuk ke dalam zona juga ada tim Farang gitu. Jadi benar-benar dihantui, apalagi sama tim-tim yang punya drop point sama kayak Loud juga tadi kan sama Minoros. Sebenarnya Loud ini menjadi bayangan dari teman-teman EVOS ya. Lu bisa lihat di round pertama EVOS itu punya segudang loot yang udah mereka milikin. Seorang Abax punya 18 glue wall. Lu bisa bayangin 18 glue wall, tapi Loud lagi dan lagi rotasi kedua mereka itu selalu berpapasan dengan EVOS Divine gitu. Dan bahkan di round kali ini tadi ketika Mr. 05 baru aja dihidupin, langsung ketahuan lagi sama Loudnya. Jadi memang drop zone mereka nggak terlalu jauh dan juga rotasi mereka mirip-mirip. Sementara itu dari Was kali ini satu orang Mr. Ali sudah ter-take down, bakal langsung di-end begitu saja. V-Gaming ternyata masih bertahan di bibir pantai sedari tadi. Oh my god. Tidak ternotis dan tidak terlihat nih. Sama dua tim yang berperang kembali kali ini. Ada Crusher juga baru lontarkan satu skill Skyler-nya dan juga sudah Blazer 10 yang eliminasi. What? Terjadi dengan cepatnya. Was langsung dipulangkan begitu aja. Tetapi The Flash kembali berada rumah 7. Belum terlalu jauh kali ini Bung Skyla. Yes, sementara itu tim Flash kali ini bakal kedatangan tamu baru, seorang Bio. Sudah berhasil di take down, menyisakan 3 orang lain aja. Dan sementara itu White sudah mulai dirasakan lagi. Tim Flash sudah mulai kehilangan anggotanya satu persatu, menyisakan 1 orang aja dari tim Flash, di mana Mineros Esports kali ini dari Latam sudah benar-benar menunjukkan konsistensi dan juga agresivitasnya mereka, Azuri. Wow, ini kalau gue ngerasa si Mineros ini tuh emang tim yang menurut gue berbahaya ya ketika sudah ada di late game seperti ini. Mereka itu emang gak ada keraguan banget nih Bang Skala untuk nabrakin. Ini Flash juga sebenarnya udah ketar-ketir. Di atas udah nge-charger lagi senjatanya. Tetapi emang player dari Latam ini menggunakan MAG7 dengan ditekan-tekan gaming supaya itu menjadi counter dari shotgun charger booster itu sendiri. Terlepas dari tim Latam tadi, ini ada Lot yang masih cukup menggila. Wow, 7 poin eliminasi. Dan gua kali belum ngelihat peran aktif dari si Cawan 7.
Yes, dan sementara itu bakal beralih sedikit kali ini. Tim Flash yang tersisa satu orang bakal komit begitu saja. Dan akhirnya berhasil ditumbangkan di tangan Mineros Esports dari Latam. Dan secara perlahan tapi pasti ada satu orang yaitu seorang Bion yang bakal coba untuk kabur dari peperangan yang sedang terjadi. Dan coba menyelamatkan poin setidaknya. Ya, masih ada sendirian diri dia kali ini dengan vehicle-nya dan juga Fasto Mundo yang udah harus terancam posisinya. Ini cepet banget Bion nih Pak. Bion udah ngamanin zona loh. Sendirian di tengah loh dia. Wow. Dan malahan ini juga dari Force Phoenix-nya berada di satu compound dan bakal coba untuk natakin pergerakan dari Mineros. Dan kalau gue ngerasa di Force Phoenix sebentar lagi mereka bakal dihabisin sama Laut yang perlahan tapi pasti tidak terdetek pergerakannya ini, pengen masuk area mereka. Bagian dari EVOS Phoenix bahaya banget sih, mereka nggak ngeliat ke arah belakang. Tapi sudah ada satu pergerakan berbalik badan dari teman-teman EVOS Phoenix yang artinya mereka sudah sadar bahwa di belakang mereka sudah ada satu tim yang coba melakukan backstabbing terhadap mereka. Tapi Mineros sudah mulai masuk ke dalam, sudah melakukan charges buster dan ternyata Juna berhasil menumbangkan lawannya. Bakal ada fight, big fight kali ini antara EVOS Phoenix dan juga Laut. Dan tembakan sudah mulai dirasakan, dua orang sudah mulai masuk ke arah depan. Juna bakal coba memberikan tembakan ke arah yang lainnya. Sementara itu zona sudah mulai menggigit dan mulai sakit. The Crush berhasil dihancurkan oleh seorang Cawan 7. Kali ini menyisakan 3 orang aja dari EVOS Phoenix. Tapi ternyata seorang Juna berhasil mendapatkan seorang Noda dengan charge booster yang kali ini ada M79 dan juga charge booster yang sangat on point dari Juna dan juga Moshi. Menyisakan 1 orang aja dari lawan yang berada di atas rumah batu kali ini. Oh my god, counterplay yang sangat luar biasa. Wah, ini tim Laut ya. Udah, kalau gue ngerasa ini udah keputar banget nih keadaannya. Yes. Kebalikin banget keadaannya. Yang sebenarnya tadi ini si Laut bisa gitu mencuri satu persatu atau bahkan meratakan satu tim sekaligus dari Force Phoenix. Tetapi Force Phoenix ini tuh kayak tahu gitu musuhnya bakal ngapain dan kayaknya bakal udah ngeliat musuh itu bakal ngakuin hal apa. Yes. Seenggaknya dia udah menculik dulu si Cawan 7, seorang Grenadier dari Laut. Walaupun udah keculik 2 tetapi dia berhasil meratakan Laut. Sampai sejauh ini pergerakan minim udah dapatin 7 eliminasi dan juga EVOS udah harus pulang tadi Pak. Bion harus cukup di posisi keempat. Not bad. Dari awal kesulitan tapi masih bisa finish di posisi keempat. Not bad at all. Nice try. Dan tentunya untuk Iko Esports juga, ayo harus lebih semangat lagi teman-teman. Kita berikan dukungan kita dengan hashtag FFindo bersatu. Jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat. Masih ada 3 match yang masih bakal kita jalankan. Dan kali ini kita bakal saksikan juga di mana V-Gaming sudah mulai melakukan komit ke arah depan. Tapi nampaknya Phoenix Force atau EVOS Phoenix terlalu kuat untuk kali ini untuk V-Gaming. Ya, 2 melawan 3 tentunya sangatlah tidak adil. Tetapi kali dari Bingsu mencoba untuk memaksakan keadaan untuk melakukan reviving. Tetapi nyatanya satu player lagi dari Force Phoenix masih bersembunyi balik bebatuan. Ada chance untuk melakukan revive. Moshi masih sedikit membahayakan. Tetapi ada Juna juga. 2 maut kali bakal kita lihat. Berhasil dilakukan kembali. Tetapi Bingsu memasang pagarnya atau petanya agar tidak terkena hit. Fantan dari belakang menggunakan shotgun charger booster. Bersembunyi kembali kali ini Glow terpasang. Berada di balik backup fire-nya. Satu orang Moshi mengunci pergerakan. Dan kali Fantan sedikit memberikan distraksi. Tetapi nyata Fantan masih ada juga dapat balance dari belakang yang bakal masuk area jadi. Oh my god, bola kedua untuk EVOS Phoenix. Oh my god, Moshi dan juga seorang Juna memainkan perannya dengan sangat baik. Lu bisa lihat gimana seorang Juna benar-benar sangat mahir dalam menjaga posisi dan juga badannya. Mereka, seorang Juna itu kayak nyusahin pergerakan lawannya tuh nafsu ngeliat Juna ini satu orang. Ayo kita komit aja, tapi Junanya tuh masang glow-nya bagus banget, positioningnya bagus banget. Sementara itu Moshi sebagai sharpshooter dari tim EVOS Phoenix tadi menggunakan sniper dengan sangat on point. Satu persatu lawannya ditumbangkan. Wah, itu gua ngeliat itu tadi ada salah satu ketenangan yang bagus banget dari si Juna. Juna ini tuh kan dia udah tahu ya. Dan inilah pentingnya chemistry dari tim itu sendiri. Juna sibuk ngobrak-abrik, si V-Gaming ini tuh terpancing untuk keluar. Ketika dia keluar itu menjadi makanan bagi si Moshi dari belakang. Dengan senjata snipernya ditambah lagi. Itu kalian harus waspada banget ketika si Moshi pegang senjata sniper pasti bakal ada poin dan itu terjadi. Tetapi kita ngeliat dulu highlight untuk saat ini Bang Skyler. Dimana ini adalah momentum krusial banget sebenarnya bagi teman-teman Iko yang udah melakukan rotasi tetapi dihadang sama Farang.
serta juga ada Vasto Mundo yang udah struggle untuk ngeratain satu tim yang ada di depannya. Waduh, Vasto Mundo. Vasto Mundo. Gila, keren ya namanya. Keren. Kayak nyebutnya tuh kayak keren banget gitu. Iya. Vasto Mundo. Vasto Mundo. Waduh. Wow. Tapi tadi kita ngelihat ya gimana seorang Bion ya, sebagai last man standing tadi Bion gak sih? Bion. Iya, Bion itu berhasil finish dan dia tuh masuk ke tengah-tengah, diem di pos satpam situ, gak ketahuan sampai dari 8 tim hanya tersisa 4 tim aja dan dia finish di posisi keempat kan? Ya, itu dia nyolong motor loh.